Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Saadah Erliani, Magister Pendidikan di mata kuliah Pembelajaran Agama untuk Sekolah Dasar. Di sini saya Ria Purnama dan adapun rekan saya yaitu Nurlita Yutri Hanum, Salsabila Sania Dewi Nur Salman dan juga Gloria. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai model pembelajaran agama Islam. Baik, untuk penyampaian materinya, silahkan disimak videonya. A. Model pembelajaran pendidikan agama Islam. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya peranan dan efektivitas pendidikan agama Islam dalam membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia adalah 1. Pendidikan agama Islam selama ini dilaksanakan menggunakan pendekatan pembelajaran yang kurang sesuai dengan kehendak yang dicapai. 2. Pembelajaran PAI yang lebih banyak bersifat teori, terpisah-pisah, terisolasi, atau kurang terkait dengan mata pelajaran lain. Dan bahkan antara sub mata pelajaran PAI itu sendiri, yakni antara unsur Al-Quran, keimanan, akhlak, fikih, dan sejarah Islam yang disajikan sendiri-sendiri. 3. Model pembelajaran bersifat konvensional yang lebih menekankan pada pengayaan pengetahuan kognitif pada tingkat yang rendah daripada pembentukan sikap afektif serta pembiasaan psikomotorik. Sehingga pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk membentuk siswa yang memiliki pengetahuan tentang ajaran agama Islam serta mampu mengaplikasikan dalam bentuk akhlak mulia belum dapat digapai. B. Aspek-aspek yang terlibat dalam pembelajaran bidang studi PAI yang meningkatkan kecerdasan peserta didik. Upaya yang mengoptimalkan aspek-aspek yang berpengaruh dalam pembelajaran tersebut. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah misalnya melaksanakan pembaharuan kurikulum yang dikenal kurikulum berbasis kompetensi. Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas tahun 2002 mengungkapkan bahwa ciri-ciri kurikulum berbasis kompetensi adalah 1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. 2. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. 3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. 4. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi apa saja yang memenuhi unsur edukatif. 5. Penilaian yang menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Selanjutnya, model-model pembelajaran yang dapat meningkatkan kecerdasan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 1. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu rencana mengajar yang memperhatikan pola pembelajaran tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Bridges yang menjelaskan model adalah seperangkat prosedur dan berurutan untuk mewujudkan suatu proses. Dengan demikian, model pembelajaran adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk melaksanakan proses pembelajaran. 2. Jenis-jenis model pembelajaran. A. Model classroom meeting. B. Model cooperative learning. C. Model integrated learning. D. Model contributive learning. E. Model inquiry learning. F. Model content learning. D. Aspek-aspek kunci dari model pembelajaran yang efektif. Implementasi dari berbagai model yang dikemukakan di atas sebaliknya harus memperhatikan minimal 5 aspek dari pembelajaran secara konsisten didukung riset, baik dalam penelitian langsung maupun hasil penelitian yang direview. Sebagai indikator pembelajaran yang efektif, kelima aspek tersebut adalah kejelasan, variasi orientasi tugas, ketertiban siswa dalam belajar, dan pencapaian kesuksesan yang tinggi. 1. Kejelasan atau clarity. Seorang guru yang ingin menyajikan informasinya secara jelas berarti dia harus menyajikan informasi tersebut dengan cara-cara yang dapat membuat siswa mudah memahaminya.
2. Variasi atau variety. Variasi guru adalah variabilitas, merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang sengaja dibuat guru saat menyajikan materi pembelajaran. 3. Orientasi tugas atau text orientation. Karakteristik untuk dalam pembelajaran langsung adalah pengorganisasian dan penstrukturan lingkungan belajar secara baik dalam aktivitas guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana guru dan siswa bekerja dalam rangkaian sistematik. 4. Ketertiban siswa dan pembelajaran. 5. Pencapaian kesuksesan siswa yang tinggi. Di sini saya akan membahas tentang contextual teaching and learning. Salah satu strategi yang dianggap kontekstual dengan mendekatkan anak didik kepada proses alamiah pembelajaran disebut dengan pendekatan kontekstual. Pendekatan CTL menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Diknas, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengingatkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Berikut ini dikemukakan sebagai alasan pendekatan kontekstual menjadi pilihan. Yang pertama, sejauh ini pendidikan kita masih didominasi oleh pandangan bahwa pengetahuan sebagai perangkat fakta-fakta yang harus dicapai. Kelas masih berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, kemudian ceramah menjadi pilihan utama strategi belajar. Untuk itu diperlukan sebuah strategi belajar baru yang lebih memberdayakan siswa. Sebuah strategi belajar yang tidak mengharuskan siswa menghafal fakta-fakta, tetapi sebuah strategi yang mendorong siswa mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. Yang kedua, melalui landasan filosofi konstruktivisme, CTL dipromosikan menjadi alternatif strategi baru. Melalui strategi CTL, siswa diharapkan belajar melalui mengalami, bukan menghafal. Berikutnya ada life skill, kecakapan hidup. Pengertian kecakapan hidup lebih luas dari keterampilan untuk bekerja. Orang yang sedang menempuh pendidikan memerlukan kecakapan hidup, karena mereka tentu juga memiliki permasalahan. Kecakapan hidup dapat dipilah menjadi 4. Yang pertama, kecakapan personal atau personal skill yang mencakup kecakapan mengenal diri dan kecakapan berpikir rasional. Kecakapan mengenal diri itu pada dasarnya merupakan penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga negara, serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Kecakapan berpikir rasional mencakup antara lain kecakapan menggali dan menemukan informasi atau information sharing, kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan, serta kecakapan memecahkan masalah serta kreatif. Yang kedua, kecakapan sosial atau social skill atau kecakapan antarpersonal mencakup antara lain kecakapan komunikasi empati dan kecakapan kerjasama, empati penuh, pengertian dan seni komunikasi dan arah. 3. Kecakapan akademik
yang seringkali juga disebut kemampuan berpikir ilmiah, pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir rasional pada GLS. Jika kecakapan berpikir rasional bersifat umum, kecakapan akademik sudah lebih mengarah pada kegiatan yang bersifat akademik atau keilmuan. Yang keempat, kecakapan vokasional. Seringkali juga disebut dengan kecakapan kejujuran. Artinya, kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Perlu disadari bahwa di alam kehidupan nyata antara GLS dan SLS, yaitu antara kecakapan mengenal diri, kecakapan berpikir rasional, kecakapan sosial, dan kecakapan akademik, serta kecakapan vokasional, tidak berfungsi secara terpisah-pisah atau tidak terpisah secara eksklusif. Hal yang terjadi adalah peleburan kecakapan-kecakapan tersebut sehingga menyatu menjadi sebuah tindakan individual yang melibatkan aspek fisik, mental, emosional, dan intelektual. Kesimpulannya adalah kemampuan memilih model pembelajaran yang tepat bagi siswanya merupakan salah satu dan tanggung jawab guru profesional. Guru profesional akan selalu tanggap terhadap tuntutan dan kebutuhan belajar siswanya. Tuntutan dan kebutuhan belajar siswa dewasa ini minimal dapat mengembangkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Belajar yang memperkenalkan 3 keterampilan dasar, yakni keterampilan akademis, keterampilan fisik, dan keterampilan hidup. Hasilnya menurut beberapa penelitian demikian impresif. Siswa telah mengikuti kegiatan model-model pembelajaran tersebut, menunjukkan motivasi belajar meningkat, dan keterampilan belajar pun berkembang. Memilih model yang tepat merupakan persyaratan untuk membantu siswa dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Para guru dan tenaga pengajar lain perlu menguasai macam-macam model pembelajaran, baik teoretik maupun praktek, yang meliputi aspek-aspek konsep, prinsip, dan teknik. Nah, model pembelajaran berpengaruh secara langsung terhadap keberhasilan belajar siswa. Jika tenaga pengajar menggunakan model pembelajaran sebagai suatu strategi mengajar dalam pembelajaran, hendaknya memperhatikan 5 aspek kunci dari pembelajaran yang efektif, yaitu yang pertama kejelasan, yang kedua variasi, yang ketiga orientasi, yang keempat keterlibatan siswa dalam belajar, dan yang kelima adalah pencapaian kesuksesan yang tinggi. Demikian sekedar bahan untuk diskusi tentang beberapa model pembelajaran yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan pada pendidikan Islam yang dapat mengembangkan kecerdasan peserta belajar. Dengan catatan tidak ada model pembelajaran yang terbaik untuk dilaksanakan. Namun yang ada adalah pilihlah model pembelajaran yang paling tepat dengan tujuan dan karakteristik materi yang akan disampaikan, serta karakteristik tuntutan peserta belajar yang menjadi subjek pembelajaran. Kecakapan hidup life skill dapat dipilih menjadi 4, yaitu yang pertama, kecakapan personal yang mencakup kecakapan mengenal diri dan kecakapan berpikir rasional. Yang kedua yaitu kecakapan sosial atau kecakapan antar personal, mencakup antara lain kecakapan komunikasi empati dan kecakapan kerjasama. Yang ketiga yaitu kecakapan akademik yang seringkali juga disebut dengan kemampuan berpikir ilmiah, pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir rasional. Yang keempat yaitu kecakapan vokasional,
seringkali juga disebut dengan kecakapan kejujuran. Artinya kecakapan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Berikut ini yang menjadi pilihan dalam contextual teaching learning atau disingkat dengan CTL. Yang pertama, sejauh ini pendidikan kita masih didominasi oleh pandangan bahwa pengetahuan sebagai perangkat fakta-fakta yang harus dihafal. Kelas masih berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, kemudian lebih memperdayakan siswa. Sebuah strategi belajar yang tidak mengharuskan siswa menghafal fakta-fakta, tetapi sebuah strategi yang mendorong siswa mengkontribusikan pengetahuan di benak mereka sendiri. Yang kedua yaitu melalui landasan filosofi konstruktif, CTL dipromosikan menjadi alternatif strategi baru. Melalui strategi CTL, siswa diharapkan belajar mengalami bukan menghafal. Yang ketiga yaitu knowledge is constructed by human, dan yang keempat knowledge is constructural and valuable.